Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah fillah rahimakumullah, saudaraku yang senantiasa dalam rahmat Allah, dalam harapan memperoleh rahmat Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmatnya yang besar, telah meringankan kita langkah kita untuk berada kembali di majlis ilmu. Dan insyaallah yang akan kita bahas pada kesempatan pagi ini adalah lanjutan dari bahasan nasihat bagi Allah. Ya. Jadi yang dimaksud nasihat bagi Allah adalah diantaranya bahwa kita harus memahami tentang beberapa macam tauhid. Jadi ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan nanti selesai tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Itu diantara yang harus kita pahami, bahwa agama adalah nasihat bagi Allah. Apa itu tauhid uluhiyah? Baik teman-teman yang Allah muliakan, di dalam kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad warrad ala ahli syirk wal ilhad dikatakan tauhid uluhiyah adalah ifradullahi ta'ala bi jami'i anwa'il ibadah. Ya, nanti teman-teman bisa cek di dalam kitab yang namanya Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad warrad ala ahli syirki wal ilhad. Ya. Bimbingan menuju i'tiqad yang benar dan bantahan terhadap para pelaku syirik dan penyimpangan dalam masalah akidah, masalah ibadah. Nah, ini tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dengan berbagai macam ibadah. Maksudnya apa? Maksudnya berbagai macam ibadah yang dilakukan oleh hamba hanya ditujukan kepada Allah saja. Ya. Jadi kita di dalam hidup ini semua yang kita kerjakan ya, harus menjadi ibadah. Ya. Harus menjadi ibadah. Termasuk sekarang kita duduk ya di majlis ilmu harus jadi ibadah. Ya. Jadi baik ibadah itu ibadah makhdoh ataupun ghair makhdoh. Ya. Ibadah makhdoh itu yang kaitannya langsung dengan akhirat. Ya. Sedangkan ghair makhdoh adalah ibadah yang kaitannya dengan duniawiyah. Segala kegiatan terkait dengan penggunaan nikmat Allah berupa fisik dunia itu ibadah makhdoh namanya. Maka tata caranya bisa dikembalikan kepada
kita, karena itu hanya menggunakan fasilitas dunia. Ya. Tapi kalau sudah ibadah mahdhah, itu aturannya dari Allah. Ya, salat itu bagaimana salat? Ya, harus dari Allah. Tapi bagaimana menggunakan buku tulis? Nah, bagaimana menggunakan alat tulis itu dikembalikan kepada kita. Ya. Malam yatarattab 'ala dzunub, selama tidak mengakibatkan dosa, itulah namanya ibadah mahdhah. Ya. Minum, ya. Minum awalnya adalah duniawiyah, ya. Tempat air. Ini tempat air, ini duniawiyah. Tapi bagaimana? Ya, artinya minum air bisa disempatkan di botol begini bebas. Yang penting malam yatarattab 'ala dzunub, selama tidak mengakibatkan dosa. Nah, nanti tata caranya diantaranya menggunakan tangan, ya, tangan kanan, bismillah. Nah, itu untuk menjadikan ibadahnya bernilai, ya. Adapun sebelum ini bebas, silahkan, ya. Ditempatkan di tempat mana saja, yang penting tidak mengakibatkan dosa. Nah, apa di antara mengakibatkan dosa? Yang ibadah ghairu mahdhah disimpan di bejana yang terbuat dari emas. Ini nggak boleh, ya. Jadi ibadah mahdhah yang langsung aturannya kepada Allah, kita tidak bisa membuat-buatnya, ya. Tapi ibadah ghairu mahdhah itu kita dilibatkan. Hanya dibatasi malam yatarattab 'ala dzunub, selama tidak mengakibatkan dosa. Nah, jadi yang dimaksud macam ibadah ini, macam-macam ini seperti itu, ya, ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, tauhid uluhiyah, uluhiyah itu artinya ibadah, ya. Maka tauhid uluhiyah bisa disebut tauhidul ibadah, ya. Karena uluhiyah itu artinya ibadah. Nah, sedangkan al-ilah, ya, al-ilah adalah al-ma'bud, ya. Al-ma'bud artinya yang disembah, atau tanpa alif lam, ilah saja, yang disembah. Nah, khusus yang dimaksud pada kalimah tauhid la ilaha, ilaha di sini al-ma'bud, tidak ada yang wajib disembah dan benar illallah, kecuali Allah. Jadi sekali lagi, tauhidul uluhiyah, uluhiyah artinya ibadah. Jadi tauhid uluhiyah boleh dinamai dengan tauhidul ibadah. Sedangkan ilah atau al-ilah yang sebenarnya jadi ketika ilah itu harus jadi Allah, ya. Ini hanya untuk memperkenalkan kata ilahnya saja. Itu diartikan ma'bud. Maka Allah itu al-ma'bud sebenarnya, ya. Allah al-ma'bud. Nah, baik teman-teman. Jadi saya ulangi lagi, apa itu tauhid uluhiyah? Huwa ifrad. Ifrad itu menghususkan, ya, menghanyakan, mengesahkan, ya. Ifradullah, menghususkan hanya kepada Allah saja. Apa? Bijami'in awal ibadah, dalam kaitannya dengan berbagai macam ibadah. Jadi teman-teman semuanya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun, selama hidup itu harus seperti ini. Semua amal-amal yang kita lakukan, jami'i anwa ibadah, harus menjadi macam-macam ibadah dan harus ditujukan hanya kepada Allah saja. Itulah namanya ifrad, ya. Ifrad itu yang dimaksud ifrad, menghususkan hanya kepada Allah saja. Nah, baik, kita lihat slide berikutnya. Di dalam tafsir Qayyim, ya, dalam tafsir Qayyim itu ada tambahan untuk memperkuat tauhid uluhiyah al-mutadammin annahu wahdah al-ilah al-ma'bud al-mahbub alladzi la tasluhu al-ibadah wal-dhul wal-khudu' wal-hub illa lahu, ya, illa lahu. Tauhid uluhiyah adalah tauhid yang meliputi bahwa dia, yakni Allah, adalah satu-satunya ilah, ya, satu-satunya ilah yang disembah, yang dicintai,
yang tidak selayaknya beribadah, yang tidak selayaknya beribadah, tidak selayaknya merasa hina, tidak selayaknya merasa tunduk dan cinta kecuali kepada Allah. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika kita bicara tauhid uluhiyah, bicara cinta, ya, bicara kehinaan, bicara ketundukan. Ini cinta, merasa hina dan ketundukan dalam rangka beribadah kepada Allah. Jadi seorang yang beribadah kepada Allah, ya, itu ketika dia melakukan ibadah tersebut, di dalam dirinya harus tumbuh apa? Al-hub, rasa cinta, al-khudu' rasa tunduk, ad-dzul rasa hina. Ya. Nah, ini harus ada dalam diri kita. Ketika kita kosong dari rasa ini, ya, sifat ini, khisal ini, adzul wal khud wal hub, maka tidak jadi ibadah. Ya, tidak jadi ibadah. Teman-teman sudah tahu, ya, dzul itu bagaimana, khudu itu bagaimana, ya. Dzul merasa hina. Merasa hinanya kita kepada Allah itu tidak akan terjadi kecuali dengan ilmu. Ya, kalau kita merasa hina kepada manusia tanpa ilmu, ya, orang yang mencari muka, ya, ingin begini, ingin begitu, itu harus tanpa enggak pakai ilmu jadi. Ya. Ketika kita mencari muka kepada teman, mencari muka kepada para pejabat, ya, untuk mendapatkan ini itu tanpa ilmu pun bisa, ya, tanpa ilmu bisa. Tapi ketika kita ingin merasa hina kepada Allah, di hadapan Allah, tidak bisa tidak kecuali dengan ilmu. Ya. Dan ilmu yang dimaksud ilmu yang benar. Ilmu yang sebenarnya jelas Al-Quran hadis dan dipahami dengan benar juga. Itu baru bisa dzul. Ya. Kenapa? Karena dengan ilmu yang sumbernya jelas dari Allah itu dipraktekkan dalam bentuk ibadah. Nah, ketika kita mempraktekkan ilmu dalam bentuk ibadah, baik lahir atau batin, itu namanya khudu. Ya. Jadi khudu, ketika disebut khudu, teman-teman harus paham, di dalamnya ada khusyuk. Ya. Ketika disebut khudu, maka inklusif di dalamnya khusyuk. Hanya saja ketika khusyuk di dalam hati. Ketika khudu, prakteknya, baik dengan lisan ataupun dengan semua gerakan badan. Nah, itu pun lahir dari cinta kepada Allah. Jadi kalau orang sudah cinta, dia akan melakukan segala sesuatu yang diinginkan oleh yang dicintai. Nah, orang yang mencintai, zat yang mencintai ingin kepada yang mencintai dirinya itu melakukan apa yang diinginkan oleh yang dicintai. Nah, inginnya apa? Adzul wal khudu. Seakan-akan diapakan pun harus mau. Ya. Diapakan pun tapi cara mengapakannya yang harus mau harus berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan hawa nafsu, ya, bukan berdasarkan syahwat, ya, berdasarkan ilmu, berdasarkan pemahaman yang benar. Itu teman-teman ya. Jadi dalam tafsir Qayyim disebutkan tauhid uluhiyah itu seperti ini, ya. Jadi diperkuat dengan adanya adzul, merasa hina, dengan adanya khudu'. Yang keduanya muncul dari al-hub, rasa cinta. Baik, kita lihat berikutnya. Di dalam surah Thaha ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sungguh aku, kata Allah, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat aku. Ada 5 kata kunci yang harus kita pahami di sini. Pertama, Allah. Ya. Nah, Allah ini, Allah menyebut
dirinya dengan kata ilah. Tadi, ilah tadi di awal sudah kita pahami. Al-ma'bud. Ilah di sini al-ma'bud. Artinya apa? Yang disembah, ya. Yang diibadahi, yang dijadikan tempat mengabdi, ya. Seperti itu. Kemudian kata Allah, ana fa'budni. Artinya sembahlah. Artinya beribadahlah kepadaku. Maka di sini ibadah, ya. Jadi Allah adalah ilah, al-ma'bud yang disembah. Perbuatan hamba-hamba Allah yang menyembah Allah disebut dengan ibadah, ya. Jadi perbuatan hamba-hamba Allah yang melakukan amal-amal kepada Allah disebut dengan ibadah. Nah, di dalam ayat ini Allah ingin, ya, memberikan salah satu amal yang itu adalah macam dari ibadah, salat, ya, salat. Nah, Allah menyebut amalan salat ini salah satu macam dari macam-macam ibadah yang nanti akan Allah perintah kepada hambanya, ya, sebagaimana dari definisi tauhid uluhiyah tersebut, ya, bijami'i anwa'i ibadah, ya, itu Allah menyebutnya zikir, ya. Jadi salat itu kata Allah harus jadi zikir, harus menjadi cara sekaligus amal, disebut zikir kepada Allah, yang kalau kita terjemahkan secara singkat, ingat, ya. Jadi salat adalah alat sekaligus amal yang menjadikan si hamba itu ingat kepada Allah, ya, ingat kepada Allah. Maka di Indonesia ada yang namanya aliran kepercayaan, ya. Kalau sudah ingat kepada Allah, ya sudah, yang penting ingat. Padahal tadi yang dimaksud ingat tuh di samping ingat, dan ingat tersebut harus menjadi pekerjaan, ya, harus menjadi perbuatan. Jadi ingat bukan hanya yang terbersit dalam pikiran, bukan. Ya, yang dimaksud ingat di sini harus berupa pekerjaan, harus berupa amal-amalan, ya, bukan ingat secara pikiran, bukan ingat secara nalar, bukan. Tapi juga dibarengi dengan praktek, gerakan-gerakan badan, gerakan-gerakan lisan, suara dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan zikir, ya. Ya suara, ya gerakan, ya ingatan. Diamnya kita harus jadi zikir, bergeraknya kita harus jadi zikir, bersuaranya kita harus jadi, pokoknya apapun aktivitas harus jadi disebut zikir kata Allah, ya. Jadi jangan sampai memahami kata zikir sangat sempit dan terbatas. Kapan? Sehabis sholat, ya. Bahkan kalau kita serius memahami mana zikir, masih banyak orang yang sehabis sholat tidak zikir, ya. Padahal perintahnya harus zikir, tapi habis sholat tidak zikir. Apa buktinya? Habis sholat tidak mengikuti tata cara zikir Rasulullah SAW. Nah itu artinya belum zikir, ya, belum zikir. Bagaimana zikir ba'da sholat subuh, zikir ba'da sholat isya, zikir ba'da sholat maghrib, zikir ba'da sholat zuhur. Ada ketentuannya dari Rasulullah, beda-beda. Ada yang sama dengan beda. Nah itu harus kita ketahui. Bagaimana zikir ba'da subuh, bagaimana zikir pada maghrib, pada itu ada semuanya, ya. Jadi masih banyak umat Islam ini, ya, yang belum paham zikir, ya. Seakan zikir itu habis sholat saja, dan itu pun habis sholat masih banyak yang belum seperti yang Rasulullah contohkan. Nah berarti kita masih punya PR banyak, teman-teman. Dari mana? Dari sholat, ya. Allah berikan contoh satu dari macam-macam ibadah yang Allah perintahkan. Sholat, berarti ada apa dengan sholat? Kenapa Allah tidak contohkan zakat? Kenapa Allah tidak contohkan yang lain? Berarti di sini PR besar buat kita
untuk menggali kenapa Allah memberikan salah satu contoh dari ibadah itu berupa sholat, dan Allah menyebutnya zikir lagi. Nah, baik teman-teman, kita lihat ya, kita kupas walaupun tidak akan pernah tuntas ya. Sekali lagi, dari surah Taha ayat 14 ini, kata kuncinya adalah pertama Allah, kemudian ilah, kemudian ibadah, salat, zikir. Baik, kita lihat. Yang kedua, nanti setelah ini kita akan kupas sedikit-sedikit ya, dari kata kunci yang tadi, yang kita sedang bahas ini. Surah Al-Anbiya ayat 25. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي. Ya, asalnya fa'budni panjang ya. Surah Al-Anbiya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, yakni Allah sedang menyampaikan ini kepada Nabi Muhammad SAW untuk kita, ya, untuk disampaikan kepada kita, ya, berupa khobar, berupa informasi, namun di dalamnya perintah. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, yakni Nabi Muhammad SAW, melainkan kami wahyukan kepadanya, kepada para rasul sebelum rasul, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Ya. Kata kuncinya di sini rasul, ya. Kemudian wahyu, kemudian ilah, kemudian Allah dan ibadah. Berarti kita di sini ya, disuruh oleh Allah untuk mengenal rasul, ya. Bahwa Rasul adalah seorang laki-laki pilihan Allah, ya, yang diberi tugas oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran dari Allah. Dan yang disampaikan oleh Allah kepada Rasul untuk disampaikan kepada umat manusia ini berupa wahyu. Ya. Nah, di antara wahyu-wahyunya adalah Allah menyampaikan perintah tentang ibadah. Inilah kata ilah, ya. La ilaha, la ilah ini tidak ada al-ma'bud, tidak ada yang disembah, tidak ada yang diibadahi, ya. Illa ana, kata Allah, kecuali ana jadi Allah. Fa'budni, maka lakukanlah ibadah kepadaku saja, ya. Ini pakai kasrah karena asalnya ada huruf ya-nya, ya. Ya namanya ya mutakallim, ya menunjukkan saya. Sayanya kembali kepada Allah. Jadi maka beribadahlah kalian ini hanya kepadaku saja, jangan kepada yang lain. Kalau kalian beribadah kepada selain aku, ya, maka berarti kalian tidak kenal Rasul. Kalian tidak kenal wahyu, ya. Kalian pun berarti tidak kenal ilah, dan kalian pun tidak kenal Allah. Ya, makanya orang-orang yang melakukan ibadah kepada selain Allah, ya, apalagi kepada selain Allah, dengan Allah pun alias ma'allah, menyamakan, itu pun Allah tidak menerima amal-amalnya. Allah kategorikan mereka ke dalam kata-kata musyrikin. Tidak bermanfaat amalnya sedikit pun. Ya. Habitat a'maluhu atau habitat a'maluhum. Amal-amalnya habitat seperti debu, ya, tidak ada manfaatnya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kata kunci dari surah Al-Anbiya ayat 25 ini, kita digiring oleh Allah untuk mengenal Rasul, yaitu utusan Allah yang membawa wahyu Allah, yang tujuannya agar kita umat manusia mengenal apa itu Rasul dan apa yang dibawa Rasul. Nah, intinya adalah menyembah Allah. Baik teman-teman ya. Untuk lebih jelas lagi, ibadah, insya Allah kata ibadah teman-teman sudah sangat tahu. Ya.
Para ulama bersepakat di antara definisi ibadah yang lengkap, ya, yang lengkap, dan juga ini dikatakan oleh Syekh Fauzan, ya, definisi ibadah, ta'rif ibadah yang lengkap, ya, adalah seperti ini. Al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah ta'ala wa yardah minal aqwali wal a'mali al-zahirati wal batinah. Ini yang lengkap, ya. Banyak definisi-definisi. Ibadah adalah al-hub, ibadah adalah al-khudu', ibadah adalah az-zul. Jadi seperti itu. Nah, ternyata ada definisi yang lebih lengkap lagi, walau di sini tidak terdapat kata zul, ya, tidak terdapat kata al-khudu', ya. Tapi di dalam kata hub, ya, di dalam kata hub, disinilah mengandung adzul, mengandung kata khudu', ya. Jadi ibadah adalah kata, ismun itu sebuah kata. Jadi kata, oh teman-teman wis, ibadah ini namanya ismun, ya. Ketika kita menyebut ibadah, al-ibadah dalam bahasa Arab ismun, dalam bahasa katanya, dalam bahasa kita kata. Kata apa? Kata benda atau kata yang dibendakan. Nah, lantas apa yang kita pahami dari kata benda atau kata yang dibendakan ini yang mencakup segala hal. Jadi dalam kata ibadah itu kita dipahami, oh dalam kata ibadah ini adalah terdapat di dalamnya segala perkataan, segala perbuatan. Bahkan bukan hanya yang nampak, yang tidak nampak juga. Artinya yang di dalam hati. Seperti itu teman. Oh, jadi ibadah itu semua perkataan, semua perbuatan, lahir batin, itu ibadah. Tapi belum lengkap, harus dicintai oleh Allah dan harus diridhoi oleh Allah. Jadi apa yang terucap, ya, apa yang keluar dari lisan kita itu harus dicintai dan diridhoi oleh Allah. Apa yang terekspresi dari tubuh kita berupa gerakan-gerakan, jika ingin disebut ibadah, maka harus dicintai gerakan tersebut dan diridhoi oleh siapa? Oleh Allah. Kalau tidak dicintai, kalau tidak diridhoi, tidak menjadi ibadah, walaupun itu menurut kita bagus sekali, ya. Bagus sekali. Kalau Allah tidak mencintainya, kalau Allah tidak meridhoinya, tidak disebut ibadah. Itu teman-teman, ya. Jadi sehebat apapun seseorang melakukan perbuatan-perbuatan, tapi Allah tidak cinta, Allah tidak ridho, tidak disebut ibadah. Pertanyaannya, kalau begitu mana amal-amal yang dicintai oleh Allah, sehingga amal itu pun diridhoi oleh Allah? Jawabannya sudah sangat tidak asing lagi, ya. Sudah sangat tidak asing lagi. Teman-teman semua sudah hafal ayat 31 surah Ali Imran, ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha, ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha. Itu katakan wahai Rasulku, ya. Walaupun asbab nuzul ayat ini ditujukan kepada orang Yahudi Nasrani, tapi ini berlaku untuk kita semua sebagai umatnya, ya. Jadi kalau kalian, ya, Allah menyuruh Rasul untuk menyampaikan kepada umat, kalau kalian wahai umatku benar cinta kepada Allah, coba buktikan cinta kalian kepada Allah ini. Nah, ya, kalau mungkin ini dibikin dialog, mereka bertanya, bagaimana cara membuktikannya? Nah, Allah menyuruh Rasul untuk mengatakan, ayo ikuti aku, fattabi'uni. Itu.
Fattabi'uni. Artinya apa? Ayo beribadah kepada Allah dengan cara mengikuti aku. Nah, itu baru ketika kita beramal dengan cara mengikuti amalnya Rasulullah, membuktikan ibadah kepada Allah dengan benar, itulah yang dicintai. Jadi kalau kita tidak ittiba Rasul dalam membuktikan kita ibadah kepada Allah, Allah tidak cinta. Kalau Allah tidak cinta, ya Allah tidak ridho. Ya. Kalau Allah tidak ridho, ya Allah tidak memberikan kemuliaan kepada si pelaku dan juga tidak memberikan pahala. Karena makna ridho, ya kata Ibnu Abbas adalah at-ta'zim wa ityanus thawab. Ketika ridho ini dari Allah kepada hambanya, maka maknanya apa? At-ta'zim, Allah muliakan hamba tersebut. Wa ityanus thawab, dan Allah berikan pahala. Bertanya lagi kita, seperti apa pahala tersebut? Di dalam ayat Allah jawab, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Pahalanya nih, yuhibbukumullah. Allah mencintai lagi. Allah balas cinta. Itu pahala dari Allah. Ya. Lantas gimana rasa cinta yang Allah berikan sebagai pahala ini kita rasakan? Allah berikan kita untuk mencintai Rasulullah. Ya. Allah berikan kepada kita rasa cinta kepada Rasulullah. Untuk apa? Untuk terus mencari tahu mana amal-amal yang benar. Yaghfir lakum. Yang kedua, Allah ampuni. Allah bersihkan hati kita dari segala syubhat dan syahwat. Ya. Kenapa? Karena syubhat dan syahwat ini adalah dua hama agama. Dua hama yang merusak kecintaan kita kepada Allah. Ya. Kalau syahwat kaitannya dengan dunia. Syubhat kaitannya dengan ittiba Rasul. Jadi seorang yang tidak ittiba Rasul ketika beribadah, maka dia kena hawa. Kita suka menyebut hawa nafsu. Nah, itulah syubhat. Ya. Jadi ketika seseorang melakukan ibadah tidak berdasarkan ittiba, maka di dalam hatinya, di dalam dirinya sudah ada hawa. Ya. Alias amal-amalnya disebut dengan subhat. Ya, ilmu yang salah. Nah, teman-teman, di akhir zaman ini, ya, di akhir zaman ini fitnah yang terus mendera hati setiap manusia. Ya. Yang fitnah tersebut diibaratkan gelombang di lautan dan juga diibaratkan seseorang yang sedang menenun tikar. Ya. Bagaimana tikar jadinya? Kerap sekali. Sampai seakan tidak ada celah kecuali pintalan-pintalan. Ya. Nah, fitnah di akhir zaman itu seperti itu. Dan itu menyerang, menyerbu, memapar setiap hati kita. Dari paparan tersebut, fitnah tersebut menjadikan manusia yang sekian banyak ini dua kelompok besar. Siapa dua kelompok besar tersebut? Kelompok yang pertama, mereka yang bisa menangkal fitnah-fitnah tersebut. Maka mereka adalah orang yang hatinya bersih. Apa ciri mereka orang hati bersih? Bisa membedakan mana benar, mana salah. Mana ittiba, mana taklid. Mana sunnah, mana bid'ah. Mana batil, mana hak. Itu teman-teman. Mana ma'ruf, mana mungkar. Itu mereka yang berhati bersih. Allah akan jaga orang seperti ini. Nah, kelompok besar yang keduanya adalah mereka yang tidak bisa membedakan. La ya'rifu ma'rufan wala mungkaran. Tidak mengetahui, tidak mengenal, tidak memahami apa itu ma'ruf atau apa itu mungkar. Apa itu bid'ah, apa itu sunnah, tidak paham. Maka orang-orang yang tidak paham mana ma'ruf, mana mungkar, tidak bisa membedakan. Kata Rasulullah,
hatinya kalkuzi mudakhiyan. Hati mereka itu seperti bejana atau katakan seperti gelas yang telungkup. Kalau gelas telungkup gimana teman-teman? Bisa diisi air? Tidak bisa diisi air. Kosong atau penuh? Kosong. Kosong dari air. Tapi kata Rasulullah penuh dengan hawa. Kosong dari air tapi penuh dengan hawa. Alias penuh dengan subhat dan syahwat. Akhirnya tidak tahu mana ma'ruf mana mungkar. Dan ini mayoritas manusia. Wa'iyadzubillah, ya. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah untuk senantiasa berada di dalam kelompok hati yang bersih, hati yang putih, hati yang diberi kemampuan oleh Allah Furqan, membedakan mana hak mana batil, ya. Dan diberi semangat terus oleh Allah untuk mengisi hati kita dengan ilmu yang benar. Karena tanda-tanda kecil dari hari kiamat besar, ya, datangnya ini yang sudah kita bahas adalah tadi ilmu dicari dari ahlul bid'ah, ya. Bahkan di antara kalangan tabi'in ada mengatakan, kami tidak mau menerima hadis jika orang yang menyampaikan hadis itu suka yasubbus salam, suka mencaci maki salam, ya. Suka mencaci maki salaf. Ya. Salaf itu siapa? Salaf itu identik dengan para sahabat yang setia mengikuti Rasul. Ya. Lihat di Sahih Muslim ada seperti itu. Kami tidak mau menerima hadis yang disampaikan oleh mereka yang suka yasubbus salam, suka mencaci maki salaf. Artinya apa? Kita disuruh hati-hati mengoreksi. Hadis yang disampaikan oleh dia kita periksa lagi. Nah itu teman-teman ya. Dan jadi inilah ketika kita bicara ibadah, ya. Jadi harus apa yang kita lakukan baik berupa ucapan ataupun gerakan badan harus didasari al-hub, cinta dan ridho. Nah, baik teman-teman, untuk memperjelas al-ibadah, ya, itu kata dasarnya abada. Ini perlu tahu teman-teman, ya. Abada itu artinya menyembah, mengabdi. Nah, dari kata abada yang kita kenali dengan istilah fi'il dan fi'ilnya fi'il madi itu melahirkan kata abdun dan abid. Ibadah ini perbuatan, ya. Abada ini kata kerjanya yang bisa melahirkan perbuatan, juga bisa melahirkan yang melakukan perbuatan. Nah, yang melakukan perbuatan ini ada dua istilah, ada abdun, ada abid. Ini perlu dikenali, ya. Perlu kita mengenal dua kata ini. Jadi kata abdun dan abid kedua-duanya pelaku, alias yang melakukan ini, yang melakukan ibadah. Ya. Lantas apa bedanya antara abdun dengan abid? Beda jauh sekali teman-teman. Kalau abdun adalah seorang yang telah menyatakan dirinya menjadi hamba Allah. Dan Allah pun mengakui penghambaannya atau kehambaannya. Mengapa? Karena di dalam kata diri abdun sudah terkumpul dua kata, khudu' dan dul. Jadi walaupun al-hub, kata cinta tidak disebutkan, ini sudah include di dalam kata abdun. Ya. Jadi kata abdun itu orang yang sudah memiliki dan rasa cinta. Karena rasa cinta melahirkanlah khudu' dan dul. Ya. Lahirlah dari dirinya khudu' dan dul. Dan para ulama tafsir sepakat bahwa khudu' dan dul adalah sifat dasar yang harus ada dan terus kuat di diri seorang hamba yang Allah menyebutnya abdun. Lihat teman-teman, Rasulullah disebut abdun ketika Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'ab. Ini. Ya. Bi'ab.
kata abd, bukan bi'abid. Bi'abd. Lihat ketika Rasulullah ditantang oleh kafir Quraisy, ya. Rasul pun menantang kafir Quraisy untuk mendatangkan surah atau ayat yang sebisa dengan Al-Qur'an. Ya. Jika kalian tidak percaya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, bukan ala abidina. Ya. Kalau kalian tidak percaya dengan apa yang dibawa, yang diturunkan kepada abd, kepada hambaku, bukan abidina tapi abdina. Ya. Datangkan, mereka tidak bisa. Nah, kalau ternyata mereka tidak bisa mendatangkan, kata Allah, fa'lam, ketahui bahwa mereka itu isinya hawa, dalam hatinya hawa, alias kecenderungan kepada kebatilan yang sebenarnya mereka tahu kebenaran. Itu teman-teman ya, kata Allah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli fad'u, yang ada fa'lam. Oh, dalam ayat yang lain ya, ketika mereka tidak bisa memenuhi permintaanmu, fa'lam, ya, ketahuilah mereka itu mengikuti hawa. Jadi kalau ada orang yang mengikuti hawa, sebenarnya kata Allah mereka itu tahu kebenaran, tapi mereka lebih cenderung mengikuti kebatilan. Wa'iyadzubillah. Ya. Nah, jadi khudu dan dzul ini perlu kita perjuangkan, ya. Dan kita semua sudah paham, khudu harus lahir dari khusyuk. Khusyuk di dalam hati, khudu prakteknya. Dzul merasa hina yang tidak akan tumbuh di dalam diri kecuali dengan ilmu. Jadi semuanya ini berilmu. Makanya abdun ini adalah hamba Allah yang melakukan ibadah bil ilmi, dengan ilmu. Ya, Rasul beribadah dengan ilmu dari Allah, kita beribadah dengan ittiba, artinya dengan ilmu yang ada pada diri Rasulullah SAW. Nah, kalau ibadahnya ikut-ikutan, ibadahnya asal saja, ibadahnya tidak pernah dipertanyakan benar atau salah, itu disebut dengan abid. Disebut dengan abid. Ya. Nah, makanya kita harus berusaha untuk menjadi abdun. Ya, harus menjadi, jangan menjadi abid. Itu orang kafir bisa abid, orang munafik abid, ahlu bidah abid. Apa artinya? Calon abdun. Calon abdun. Ya. Begitu teman-teman. Baik. Lihat slide berikutnya. Tadi 2 ayat sudah disebut, ya, sebagai sebagai penjelas bahasan kita tentang tauhid uluhiyah ini, ya. Surah Thaha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus shalah lidzikri. Kata kuncinya teman-teman tadi sudah tahu, Allah ilah, kemudian ibadah, kemudian salat dan zikir. Nah, lihat ayat 45 Al-Ankabut, ya, memperkuat 2 ayat yang sudah kita bahas tadi. Utlu, kata Allah, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Di sini pada ayat 14 surah Thaha Allah tegaskan wa aqimis shalah li dzikri. Pada ayat 45 Allah katakan wa aqimis shalah wala dzikrullahi akbar. Ya, sama. Salat itu adalah cara dan sekaligus perbuatan lahir batin yang Allah menyebutnya zikir yang paling besar, paling utama. Ya. Jadi kalau orang yang salatnya belum terperhatikan, maknanya dia belum zikir. Ya. Jadi kalau dia sholat, tapi dari sholatnya belum melahirkan zikir yang sebenarnya zikir, berarti dia belum sholat. Ya.
Nah, maka lihat teman-teman sini, ya. Dalam ayat ini Allah memerintah Nabi dan umatnya untuk apa? Untuk memperhatikan dua perintah secara khusus. Ya, ada dua perintah secara khusus pada ayat 45 surah Al-Ankabut ini. Apa perintahnya? Membaca Al-Quran dan sholat. Utlu ini membaca. Ma'uhiya minal kitab, jadi Al-Quran. Membaca ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Utlu, apa arti utlu? Utlu artinya al-qira'ah wa yatba'u bima yukra au tukra. Utlu adalah membaca qira'ah secara zohir, ya. Tapi kemudian mengikuti apa yang dibaca. Artinya apa? Disertai, dipahami. Dibuktikan dengan apa? Praktek amal. Itu namanya utlu, yang kita suka menyebutnya dengan kata tilawah. Ya. Jadi beda dengan qiraah, teman-teman. Kalau qiraah tuh lebih identik, konotasinya ke lahir saja, membaca. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimil salata li dzikri. Itu qiraah. Tapi kalau tilawah, kita berusaha untuk berhenti memahami ayat tersebut, apa yang terkandung dalam ayat itu, dan kemudian untuk dipraktekkan. Itu namanya utlu, itu namanya tilawah. Kalau tidak sampai tahap memahami dan sampai mengamalkan, itu namanya qiraah. Itu namanya qiraah, teman-teman. Nah, dua pesan berupa perintah dari Allah kepada Rasul dan untuk kita dari ayat 45 surah Al-Ankabut. Dua, kita disuruh banyak membaca Al-Quran dan dipahami dengan tujuan untuk beramal. Yang kedua, Allah memberikan salah satu macam amal dari amal-amal ibadah yang paling utama adalah sholat. Adalah sholat, teman-teman. Mengapa? Lihat penjelasannya. Satu, karena dengan membaca Al-Quran dengan tilawah tadi, ya, akan tumbuh i'tiqad. Apa i'tiqad itu, teman-teman? Ilmu yang telah dipahami, ya, dan kemudian diyakini dengan hati. Apa bukti ilmu itu sudah menjadi i'tiqad? Kita praktekkan. Ya. Jadi ketika bicara i'tiqad ini bukan bicara istilah tauhid saja, bukan. Tapi bicara ilmu sebenarnya baik dipahami dengan benar atau tidak, selama itu kemudian dipraktekkan, itulah i'tiqad. Maka di sini hati-hati dalam beriktikad. Jangan sampai yang diiktikadi ini ilmu yang salah. Yang tadi diperoleh dari ahli bid'ah. Itu sama i'tiqad, tapi i'tiqad yang salah. Ya, maka kita berusaha i'tiqad yang ada dalam hati kita yang benar. Karena arti i'tiqad itu ikatan ilmu. Jadi ilmu yang kita pahami diikat dengan kuat, dibuktikan dengan amal. Nah, teman-teman baca hadis, dipahami dengan benar, kemudian dipraktekkan, itu i'tiqad namanya. Ya, jadi hadis yang teman-teman pahami sampai melahirkan amal, maka saat itu ilmu hadis yang dipahami di dalam hati disebut dengan i'tiqad. Bisa dipahami ya? Nah, Allah menyuruh kita untuk membaca sampai apa yang kita baca ini melahirkan amal. Itulah i'tiqad. Nah, jadi karena dengan membaca Al-Quran akan tumbuh i'tiqad, yaitu ilmu yang menjadi dasar beramal yang benar atau ibadah yang benar. Ya. Jadi walaupun itu Al-Quran, teman-teman, bisa melahirkan i'tiqad yang tidak benar. Kapan? Ketika si pembaca di dalam hatinya sudah ada hawa alias hawa nafsu dan syubhat. Seperti apa? Seperti para
liberal. Ya, orang-orang yang berpemahaman liberalisme, mereka menjadikan ayat-ayat Al-Quran itu semuanya mutasyabihat. Ya, dimutasyabihatkan. Dijadikan semua yang dipahami itu harus sesuai dengan logika dia. Ya, maka tidak aneh kalau ada dari kalangan tetangga sebelah ya, mengatakan Al-Quran sudah tidak lagi relevan, harus direvisi. Waliyadzubillah. Ya, waliyadzubillah. Itu namanya menjadikan ayat-ayat Allah semua mutasyabihat. Dan Allah sudah mengatakan alladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'a fitnah. Tuh, untuk membuka peluang-peluang keburukan. Waliyadzubillah. Ya, jadi i'tiqad yang maksud di sini adalah i'tiqad yang benar yang melahirkan ibadah yang benar, ittiba Rasul, ya. Kedua, karena dengan salat, mengapa Allah perintahkan di sini salat, ya? Karena dengan salat, jika benar salatnya, ya, dalam tanda kutip, jika benar salatnya, bukan hanya salat, maka akan mampu mencegah perbuatan fahsya dan mungkar, ya, dan akan mampu melahirkan amal-amal soleh yang lain atau melahirkan macam-macam ibadah yang memang ada perintahnya. Oleh karena itu, sholat adalah zikir yang utama. Jadi sebutan sholat zikir utama karena sholat adalah akan mencegah si pelaku sholat dari berbuat fahsya dan mungkar. Fahsya, perbuatan yang sifatnya duniawiyah, ya, berkaitan dengan duniawiyah. Teman-teman makan minum sudah tahu ada aturannya. Pakai ini fahsya namanya. Ya. Pakai tangan kiri minum itu fahsya namanya. Teman-teman menggunakan uang teman-teman untuk sesuatu yang tidak berkaitan dengan ketaatan kepada Allah itu fahsya namanya. Pokoknya semua penggunaan duniawiyah kita yang berujung dosa karena syahwat kita itu namanya fahsya. Dan semua perbuatan berkaitan dengan amal-amal ibadah makhdhah yang berkaitan dengan hawa nafsu alias syubhat itu namanya mungkar. Nah, sholat yang benar itu harus bisa membentengi diri pelaku dari jatuh kepada fahsya dan mungkar. Kalau belum seperti itu, berarti sholatnya belum benar. Ya, sholatnya belum benar. Itu teman-teman ya. Jadi Allah begitu memudahkan kepada kita untuk bisa melihat amal-amal kita ini, menjadikan sebagai patokan apakah ini fahsya, apakah ini mungkar, apakah kita sudah sholat atau belum. Ya. Jadi kalau orang itu sudah sholat tapi fahsya masih berjalan, semua perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan duniawiyah yang padahal itu berdosa, tapi dia merasa nyaman-nyaman saja, berarti dia belum sholat. Seseorang yang katanya sudah sholat tapi masih melakukan kebid'ahan, amal-amal yang tidak Rasul contohkan, itu sama saja dengan belum sholat. Ya, belum sholat. Nah, maka lihat teman-teman untuk memperkuat. Allah sebutkan sholat li zikri, zikir. Maka makna zikir itu bukan sebatas subhanallah, subhanallah. Dalam lisan bukan. Tapi kita harus pahami apa sih, kenapa saya mengucapkan subhanallah. Apa sih yang Allah inginkan dari yang artinya maha suci Allah? Apa? Ya. Ketika kita mengucapkan subhanallah secara lisan, apa maknanya? Apa yang Allah inginkan dari ucapan subhanallah yang artinya maha suci itu? Ternyata Allah inginkan agar kita membersihkan pikiran-pikiran kita yang buruk tentang Allah. Jangan bersuudzon kepada Allah sekecil apapun. Ya, kita banyak bersuudzon kepada Allah, terutama ketika kita diuji dengan kesulitan. Ya. Ketika kita diuji dengan kesulitan yang bertubi-tubi,
Terkadang kita bersuudzon kepada Allah. Kok Allah nggak adil banget sih? Saya terus dibeginikan. Kenapa orang-orang kafir yang mereka nggak sholat diberi keenakan, diberi dunia kok begitu mudah? Kenapa kami yang sudah sholat dan berusaha sholat yang benar kok sulit terus? Wala'iyadzubillah. Padahal dia bertasbih, padahal dia mengucapkan subhanallah, tapi dia berkata begitu kepada Allah. Itu berarti dia belum bertasbih. Ya. Jadi kalau yang bertasbih selalu keluar kalimat-kalimat yang thayyibah yang berikutnya. Diuji dengan kesulitan yang bertubi-tubi, dia tetap tersenyum. Alhamdulillah ala kulli hal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu berarti bertasbih. Kalau tidak demikian, berarti tidak bertasbih. Nah, jadi zikir itu maknanya sangat luas sekali teman-teman. Ini makna zikir. Wa zikru asmain. Jadi ketika zikir maksudnya zikrullah. Zikir sama dengan zikrullah. Zikrullah itu apa? Zikru asma'ihi wa sifatihi wa amri wa nahyi wa ni'amihi wa adabihi wa kamali thana'i wa dhalika la yatimmu illa bitauhidih. Zikrullah adalah mengingat nama alias memahami nama-nama Allah. Ya, yang jumlahnya lebih dari 100. Dan kemudian pahami sifat-sifat. Kemudian mengingat maksudnya memahami perintah. Jadi kita ini dengan sholat tadi disuruh mencari mana lagi perintah-perintah Allah. Disuruh mengenal nama-nama Allah serta sifat-sifatnya. Terus sampai paham, sampai beramal. Ya. Disuruh mengenal mana nikmat-nikmat Allah dan azab. Dan untuk nanti dipraktekkan. Ya. Azab, bagaimana cara mempraktekkan ketika kita tahu itu azab, kita suruh menghindar. Nikmat, bagaimana praktekannya? Disuruh menggunakannya dengan benar. Makanya di ujungnya diperkuat dengan dzalika la yatim, alias semua yang kita kenali, nama-nama Allah, perintah-perintah Allah, nikmat Allah, semua yang kita kenali dan kita pahami ini tidak akan bermanfaat. La yatim itu artinya tidak akan mendatangkan pahala. Illa bitauhid, kecuali tadi untuk beribadah kepada Allah dengan benar. Kalau tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah, la yatim, tidak berpahala. Ya, kita kenal nama Allah Ar-Raziq atau Ar-Razzaq, Maha Pemberi. Apa maksudnya? Terkadang kita kalau bicara rezeki bicara uang dan uang. Ya, uang terus. Padahal kita bisa kenal ilmu dengan benar. Kita bisa beribadah dengan benar, itu justru hakikat rezeki yang sebenarnya. Karena banyak orang yang diberi uang oleh Allah malah lupa kepada Allah. Ya, malah lupa kepada Allah. Dia tidak menggunakannya dengan sebenar-benarnya. Ya. Itu berarti bukan hakikat rezeki. Kalau sampai dia menjadikan tidak kenal Allah, jauh dari Allah dengan harta benda yang Allah berikan, justru itu malah bukan rezeki. Itu namanya apa? Nikmat. Nikmat pakai kop. Itu justru azab, bukan lagi nikmat. Itu ya teman-teman ya. Jadi inilah hakikat zikir. Jadi ternyata semua kegiatan kita, aktivitas kita, bangun tidur, ya, kita membaca doa itu zikir. Jalan menuju kamar mandi dengan doa itu zikir. Melangkahkan kaki kiri dulu masuk itu zikir. Pokoknya semua aktivitas berdasarkan ittiba Rasul, itulah hakikat zikir. Maka zikir tidak hanya selepas sholat saja. Ya. Bahkan tadi saya katakan justru selepas sholat pun ketika kita praktek zikirnya tidak seperti contoh Rasulullah, belum zikir. Ya. Belum zikir. Nah, Rasulullah itu mengingatkan kepada kita kalau habis subuh dan habis maghrib itu tidak berbalik ke jamaah dulu kecuali setelah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in 10 kali baru kalau imam baru berbalik ke jamaah. Kalau makmum baru berubah posisi. Tadinya misalnya ada yang iftiros, ada yang tawaruk ya. Ini terjadi khilafiyah bagi yang dua, ada yang iftiros, ada yang tawaruk.
Artinya sebelum berubah posisi kaki dari sholat itu khusus maghrib dan isya dan subuh membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah 10 baru berubah posisi duduk. Nah, kalau yang selainnya yang 3 setelah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal baru berubah posisi duduk. Itu teman-teman. Itu zikir. Itu zikir. Ya, jadi zikir itu bukan hanya ucapan saja, termasuk gerakan badan. Selama kita mengikuti apa yang Rasul, itulah hakikat zikir. Baik, waktunya tidak cukup teman-teman. Ini masih ada hubungan antara tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Kita singkat saja ya supaya selesai ini bahasan, supaya Sabtu depan kita ke tauhid asma wa sifat. Hubungan antara tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah adalah bahwa dengan adanya persaksian tauhid rububiyah itu berarti menuntut atau mewajibkan adanya tauhid uluhiyah. Maksudnya bahwa siapapun yang mengakui bahwa Allah adalah Rabb-nya, penciptanya, pengaturnya, pengatur segala urusannya, maka wajib baginya menyembahnya saja dan tidak menyekutukannya. Ini hubungan antara tauhidur rububiyah dengan tauhidul uluhiyah. Jadi kalau teman-teman melihat alam ini dan meyakini ada penciptanya, maka wajib melahirkan tauhid uluhiyah. Itu maksudnya, ya. Baik, singkat dikit tuh teman-teman. Di antara uslub-uslub Al-Qur'an sebenarnya banyak, tapi saya cantumkan sedikit saja terkait dengan waktu. Uslub itu adalah gaya bahasa ayat Al-Qur'an. Ya. Jadi di dalam Allah menyampaikan tauhid uluhiyah ada dengan beberapa uslub, dengan metode, dengan cara, kalimat. Ada yang dengan uslub perintah, amr, ya seperti ini. Ya ayyuhan nas u'budu. Ini perintah langsung. Diperintah oleh Allah. Sembahlah Rabbu. Nah, Rabb ini apa yang teman-teman pahami? Rabb adalah Allah Al-Khaliq, Allah Ar-Raziq, Allah Al-Mudabbir. Nah, kalau engkau meyakini engkau diciptakan oleh Allah, engkau diberi rezeki oleh Allah, engkau diatur oleh Allah, maka Allah adalah Rabbmu. Maka di sini u'budu, sembah. Ya, sembah Allah yang menciptakanmu, yang mengatur, yang memberi, sembah. U'budu Rabb. Ini namanya uslub amr, uslub perintah, ya. Kemudian surah Ali Imran sama, wa'budallah wa la tusyriku. Sembahlah Allah, sama dengan yang di atas, ya. Ini wa'budullah Allah, ya. Kemudian surat Maryam, Rabbus samawati wal ard wa ma baina fa'budhu, sama. Ini juga perintah. Wastabir li ibadat, dan istabir itu sabar dalam proses menuju sabar. Jadi istabir ini proses seseorang menuju sabar. Ya. Menuju sabar. Jadi istabir proses sampai kita menjadi sabir. Apa itu sabir? Orang yang sabar yang sudah bisa memposisikan dirinya selalu dirinya ini mengikuti akal dan syariat, itu sabar. Ya, as-sabru habsun nafsi ala ma yaqtadihi al-aqlu wasyar'u. Sabar adalah orang yang sudah bisa memposisikan dirinya untuk senantiasa mengikuti akal dan syariat, alias mengikuti ilmu dalam segala gerakannya. Nah ini ya, jadi istabir artinya proses. Proses. Jadi dalam kita beribadah harus berproses sampai menuju yang benar. Ya, seperti itu. Kemudian uslub larangan, nahyu. Ya, la tasjud. Ya. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Dan kenyataannya ada di muka bumi ini yang menyembah patung ada, menyembah matahari ada, menyembah ada. Maka Allah menggiring mereka untuk beribadah kepada Allah dengan cara melarang. La tasjudu. Jangan beribadah kepada, sama usjud itu sujud. Artinya maksudnya ibadah. Ya. Jadi kalau teman-teman disuruh oleh Allah, warka'u ma'ar rakin, artinya sallu bil jamaah ma'al musallin, artinya begitu. Ya.
Walaupun Allah hanya menyebut satu dari rukun yang ada dalam sholat, warka'u, rukulah, maksudnya sallu, sholatlah. Ya, jadi zikru ba'd, ya, iradatul kul, menyebut sebagian tapi maksudnya semuanya. Nah, jadi Allah larang, la tasjudul lisam, jangan menyembah matahari, jangan. Ya, wasjudulillah, sembahlah Allah. Nah, jadi ini uslub larangan. Kemudian ini, fala taj'alu lillahi andadan, jangan engkau jadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Ini larangan menyembah selain Allah. Ya. Jadi kita pahami, mana enggak ada kata-kata ubudu. Di sini larangan bahkan. Jadi larangan membuat tandingan-tandingan alias menjadikan matahari disembah, menjadikan, jangan, kata Allah. Kemudian fala tad'u Allah. Nah, menyembah Allah iya, menyembah yang lain juga iya, jangan, kata Allah. Ya, seperti itu. Baik, satu lagi. Uslub khobar. Ini kurang hak ya. Khobar itu berita. Makanya Allah memerintahkan itu tidak selalu dengan kata perintah. Terkadang dengan larangan atau dengan khobar, dengan berita saja. Tapi ketika kita pahami konsekuensi dari berita tersebut, kita paham, oh di sana ada perintah. Contoh di sini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Di sini tidak ada perintah sebenarnya, tapi kita memahami ya kandungannya. Oh, ternyata di sini Allah menyuruh kita, ya. Dengan apa? Dengan melalui ini liya'budun. Ini berita, tapi dalam beritanya ada perintah. Kenapa? Ada lamul amri. Ya. Jadi tidak kata perintah sekaligus, langsung tidak. Kemudian pada ayat 73 surah Al-Hajj, innal ladzina tad'una min dunillah, Allah mengabarkan sesungguhnya orang-orang yang tad'u min dunillah, menyembah selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Itu berita, ya. Isinya apa? Isinya sebenarnya Allah melarang menyembah selain Allah dan Allah memerintah hanya kepada Allah saja beribadah. Kemudian yang contoh ketiga, uslub khobar, wa ya'buduna min dunillah ma la yamliku lahum rizqa. Mereka pada menyembah selain Allah, padahal mereka ya yang disembahnya itu ya, yang disembahnya tidak mampu memberikan rezeki kepada mereka yang menyembah ya, yang dari langit, dari enggak bisa sedikit pun. Walaysa, mereka enggak bisa, tapi mereka menyembah yang mereka tidak mampu memberi rezeki. Ini uslub khobar, dan masih ada uslub-uslub yang lain, teman-teman, ya. Jadi memahami perintah ini bukan harus dengan kata perintah saja, tapi bisa dengan uslub-uslub yang lain, bentuk-bentuk ucapan yang lain yang memang di dalamnya terkandung masalah perintah ibadah atau larangan beribadah. Baik teman-teman yang Allah muliakan, mungkin sampai sini saja bahasan kita terkait dengan tauhid uluhiyah. Soalnya kalau dibahas panjang sekali, ya, panjang sekali. Sedangkan kita baru sampai ke hadis nomor 7. Masih tersisa dari 42 berapa lagi, ya? 35 hadis lagi, ya. Jadi kalau dari satu hadis ini bisa memakan 5-6 pertemuan, berarti panjang sekali, dan itulah yang diharapkan oleh Imam Nawawi, ya. Imam Nawawi mengatakan, jadikanlah setiap hadis ini qaidah. Artinya bisa menarik hadis-hadis yang lain, ayat-ayat yang lain, dan qaul-qaul ulama yang mendukung hadis tersebut. Baik, itu saja sekali lagi. Mohon maaf, kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.